Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Pada masa ini, Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi UUDS RI 1950, yang mana pada masa ini masyarakat dan negara mengalami kesulitan ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Namun hal tersebut tidak menyurutkan keinginan pemerintah untuk eksis di kancah internasional dengan melakukan berbagai kebijakan politik luar negeri. Partai politik menjadi aktor utama dan perumus politik luar negeri Indonesia. Lalu selanjutnya, Kabinet Hatta dianggap sebagai arsitek utama politik luar negeri Indonesia. Secara garis besar, politik luar negeri bebas aktif bermakna menjalin hubungan persahabatan dengan blok barat dan blok timur demi kepentingan nasional. Sejak pertengahan 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Salah satu implementasinya adalah membentuk solidaritas bangsa-bangsa dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB, di mana konsep politik bebas aktif berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum lepas dari belenggu penjajahan. Adapun kabinet pada masa parlementer setelah Kabinet Hatta, yang pertama ada Kabinet Natsir. Namun selama masa Kabinet Natsir berjalan, banyak pemberontakan di Indonesia seperti Gerakan DI atau TII, Gerakan Andi Aziz, APRA, dan Gerakan RMS. Yang kedua, Kabinet Sukiman dan Suwiryo. Salah satu program kerjanya adalah menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda, menjalin hubungan berdasarkan perjanjian internasional, mempercepat peninjauan kembali persetujuan GNB, dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, yang dimana program kerjanya adalah mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktifit yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro-Midjojo I, di mana program kerja mengenai politik luar negerinya adalah menjalankan politik luar negeri yang bebas dan menuju perdamaian dunia, mempercepat peninjauan kembali perjanjian GNB, dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara, serta merubah hubungan Indonesia-Belanda menjadi hubungan internasional biasa. Yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, di mana salah satu program kerjanya adalah memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo II, yang mana program kerja pada politik luar negerinya adalah menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat menuju ke perdamaian dunia, lalu meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Lalu sejak tahun 1957, politik luar negeri Indonesia berubah haluan menjadi ke arah kiri. Hal ini dipicu oleh PKI yang tumbuh semakin kuat. Pada demokrasi parlementer ini, militer dan Presiden Soekarno berada di luar sistem parlementer. Soekarno pada saat itu berusaha merangkul PKI untuk masuk ke dalam pemerintahan. Lalu yang ketujuh adalah Kabinet Juanda, di mana program kerjanya adalah membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melanjutkan pelaksanaan pembatalan GNB, perjuangan Irian Barat, dan mempergiat pembangunan. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun